Banyak yang bilang investasi itu cuma buat orang sabar. Tapi ingat, sabar juga tanpa arah, ujung-ujungnya ya pasti nyangkut. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas apakah strategi investasi jangka panjang di saham aneka tambang TBK masih relevan atau justru sudah saatnya kita beralih ke saham yang lain. Oke, kita mulai dari yang paling sering jadi andalan investor jangka panjang, yaitu dividen investing. Ya, kalau mau ditanya kan, siapa sih yang tidak suka dibayar rutin tiap tahun cuma karena pegang saham Antam? Ya, pasti semuanya suka. Tapi tentu dengan kondisi pasar sekarang ini, untuk menerapkan dividen investing khusus yang bagi baru mau masuk, ya tentu harus mulai berhati-hati. Kenapa? Karena di situasi sekarang ini untuk Antam secara dividen yang ditawarkan itu sudah tergolong kecil dibandingkan dengan saham-saham yang lain, belum lagi secara risiko terbilang sudah cukup besar, karena untuk dividen investing pastikan akan hold untuk jangka panjang. Nah, kita lihat dari data yang ada di sini. EPS yang ada di sini untuk full year 2024, Antam ada di 151,77, dan ini dari hasil RUPS kemarin dibagikan semuanya 151,77 per lembar saham untuk dividen tahun buku 2025. Memang terdengar menarik, tetapi ini hanya untuk mereka yang sudah masuk lihat saja di kisaran harga kalau kita kembali 1 tahun terakhir. Untuk mereka yang beli Antam di sini 1.400, 1.500-an ini kan rata-rata dividennya ini di atas 10%. Jadi untuk mereka mungkin ya yang masuk di sini ya paling tidak sampai di kisaran bulan apa ini? April. Ya, sampai di bulan April kemarin, untuk mereka boleh dibilang masih layak hold untuk Antam ini. Karena secara dividen masih menawarkan di kisaran 10% lebih. Masih cocok. Tapi lebih khusus untuk yang baru mau masuk, memang boleh dibilang sudah bukan yang terbaik untuk masuk di Antam ini. Sekalipun memang yang dibagikan masih cukup besar. Bahkan 100%, 157,77 per lembar sahamnya. Dan memang untuk tahun selanjutnya, Anda bisa lihat di sini untuk EPS-nya, itu kan kuartal 1 saja sudah 88,69. Nah, ini sudah hampir mendekati 60% EPS tahun 2024. Artinya, kemungkinan besar laba bersih 2024 ini pasti terlampaui untuk Antam ini. Karena sekarang saja sudah di 88,69%. Jadi untuk yang kembali ke yang sudah dapat di harga-harga bawah ini, paling tinggi di kisaran 1.600-an ini, cukup bagus untuk tetap tahan Antam jika Anda mau menggunakan metode dividen investing. Kenapa? Karena tahun depan itu dividen yang dibagikan masih di kisaran 10% untuk Anda yang dapat di sini. Karena ya perhitungan EPS ya, itu untuk kalau kita lihat dari dividennya sekarang. Tapi kan kalau untuk sekarang baru mau masuk di harga 3.300 dengan dividen 151,77, maka kan dividen yang ditawarkan ya tinggal kisaran 4,6-4,5%. Nah, mungkin Anda berkata, tapi masih cukup bagus kok, 4-5% itu kan masih cukup bagus. Cukup bagus kalau secara pertumbuhannya sampai 3-5 tahun misalnya ke depan itu masih mengalami pertumbuhan, baik dari dividen payout ratio, kemudian dividen yield-nya, dan juga dibarengi dengan pertumbuhan harga sahamnya. Tetapi kalau Anda beli sekarang dan kemudian tahun depan kemungkinan masih cukup besar dividen yang akan dibagikan. Tetapi kalau untuk tahun depan dan 3 tahun depan dan selanjutnya itu tidak bisa dipastikan. Jadi resikonya sudah resiko terjadi penurunan dividen yield, juga akan terjadi resiko penurunan harga saham untuk Antam. Nanti sebentar kita akan cek valuasinya, juga kita akan mengecek harga wajar dari Antam ini. Sentimen emas ya boleh dibilang masih kuat ya sobat investor, dimana kalau kita memperhatikan bahwa
emas itu kan ya disebut juga safe haven yang selalu naik ketika dunia tidak baik-baik saja ya. Sekarang kita lihat ada inflasi global yang cukup tinggi, perang juga belum reda, The Fed juga belum nurunin suku bunga, rupiah juga ya boleh dibilang masih lemah. Ini tentu akan bikin harga emas tetap tinggi, dan Antam sebagai produsen emas, nikel, dan logam besar ya bisa ikut panen. Jadi untuk kesimpulan, ketika berkaitan dengan sentimen emas ya boleh dibilang selama situasi global belum stabil, momentum positif untuk saham tambang seperti Antam masih bisa berlanjut, apalagi kalau manajemennya bisa memanfaatkan momentum ini. Tapi tentu nggak semua kabar bagus, kita juga ya perlu tetap hati-hati, terutama dengan isu besar di mana ada risiko penutupan tambang nikel. Antam sempat terdampak oleh isu larangan ekspor nikel dan pengetatan regulasi. Kalau tambang utama mereka terdampak, otomatis kan ya profit bisa aja dijeblok. Nikel adalah salah satu sumber pendapatan utama, dan kalau regulasi semakin ketat atau pasar oversupply, Antam harus bisa pivot ke komoditas lain atau hilirisasi. Nah, kaitan dengan isu penutupan tambang nikel ini kan berita terbaru juga sempat dibaca kemarin di kisaran tanggal 14 ya. Tambang itu sudah beroperasi lagi, dan Anda bisa mengecek di berita-berita apakah memang kejelasannya sudah fix seperti itu ya. Itu bagian Anda untuk mengecek lagi supaya Anda juga bisa ambil bagian dalam mencari data-data yang valid sehingga menimbulkan keyakinan ketika Anda berinvestasi. Nah, setelah kita bahas dari sisi peluang dan resiko, tentu sekarang saatnya kita masuk ke bagian favorit semua investor, cek valuasi. Nah, kalau kita mau cek untuk valuasi dari Antam ini, sobat investor, kita bisa melihat di sini dari matriks PE ratio TTM-nya Antam sudah ada di angka 14,31. Ini boleh dibilang cukup moderat, masih di bawah rata-rata sektor logam. Untuk PBV-nya sendiri 2,35. Ya boleh dibilang sedikit premium, tapi ya masih juga masuk akal lah. Untuk price to sales ratio sekarang ada di 0,91 kali, ini kan di bawah 1. Berarti tandanya saham ini ya masih under value dari sisi pendapatannya. Karena memang kita lihat untuk di kuartal 1 meningkatnya cukup tajam, bahkan melampaui 2 kuartal di tahun 2024. Nah, kalau kita mengecek dari price to cash flow yang ada di angka 11,01 kali, ini boleh dibilang sedikit tinggi. Berarti harga saham ya cukup mahal dibanding kas yang dihasilkan. Dan terakhir kita lihat dari EV to EBITDA di 10,05 kali, relatif wajar untuk saham tambang. Dan yang menjadi kesimpulannya, secara valuasi Antam cocok untuk yang ingin hold dengan ekspektasi pertumbuhan, bukan semata-mata mengacu kepada dividen. Dan terakhir, dan yang paling ditunggu-tunggu ya biasanya harga wajarnya. Nah, kita akan coba hitung ya harga wajar Antam sampai tahun 2030 nanti menggunakan discounted cash flow seperti apa. Apakah masih cukup bagus untuk masuk ataukah tidak. Nah, kalau kita melihat dari sini sobat investor, kita menggunakan asumsi discounted cash flow-nya untuk parameter yang kita pakai. Free cash flow-nya ada di angka 5,8 triliun. Sedangkan growth rate dalam 5 tahun ya kita pakai 5%. Ini boleh dibilang secara konservatif. Untuk terminal growth-nya 3%, sedangkan cost of equity atau discount rate ini kita pakai 15%. Dan jumlah saham yang beredar ada di angka 24,03 miliar lembar, market cap saat ini 79 triliun. Harga saham yang kita jadikan acuan ada di 3.280, maka hasil dari discounted cash flow untuk harga wajar konservatif Antam ada di harga 2.950 sampai 3.400. Untuk mengacu di harga 3.280 atau sampai 3.300 ya boleh dibilang kan sebenarnya sudah agak kurang menarik, karena jika dilihat dari potensi upside hingga tahun 2030 ya jika harga naik ke 5.000 maka CAGR profit kamu ya di 7,5%. Yang kedua, jika harga tetap stagnan, ya imbal hasil yang kamu dapatkan cuma dari dividen yang hanya boleh dibilang ke depan bisa jadi di bawah dari 4% per tahun. Jadi untuk resiko utamanya terletak pada free cash flow bisa menurun karena capex tinggi.
melalui hilirisasi. Harga nikel atau emas global turun, ya ini menjadi resiko juga. Belum lagi dengan kebijakan negara soal ekspor tambang. Oke, kita masuk pada penutup dan saran investasi. Jadi apakah Antam layak koleksi? Jawabannya yes. Kalau kamu pertama percaya harga emas akan terus naik. Ya, ini kan jadi penilaian. Anda percaya harga emas akan terus naik? Ya oke, silakan. Anda bisa membeli. Dan yang kedua, Anda optimis pada hilirisasi nikel dan baterai EV. Ya kalau memang ini terjadi, kemungkinan harga Antam itu bisa akan terus naik. Tapi apakah Anda optimis? Ya tentu optimis Anda jangan cuma berdasarkan pada perasaan, tapi berdasarkan pada analisa data yang lengkap. Dan yang ketiga, Anda bisa koleksi Antam jika Anda mau hold jangka panjang dengan growth mindset. Artinya Anda punya pandangan memang Antam akan terus bertumbuh di setiap lini bisnisnya, sehingga ya tentu harga sekarang ini akan menjadi harga terendah mungkin jika di kisaran 3-5 tahun ke depan, jika memang Antam terus mengalami pertumbuhan di setiap lini bisnisnya. Namun yang kedua, untuk saran investasinya adalah ini saham Antam ini tidak disarankan kalau kamu pertama cari dividen konsisten tinggi. Ya kita tahu sekarang saja Antam hanya menawarkan di kisaran 4,5-4,6%. Sekalipun itu sudah membagikan 100% laba bersihnya. Jadi kan untuk bilang konsisten tinggi ke depan sudah tidak ya. Dan yang kedua, Anda tidak siap menghadapi fluktuasi komoditas. Nah tentu kalau kita beli saham komoditas yang tentu akan terus berfluktuasi, namun secara dividen yang ditawarkan bahkan ketika harga komoditas turun masih di atas 10% atau mendekati 10%, itu bagus. Tapi kalau Antam dengan dividen yield yang ditawarkan bahkan mungkin jika harga komoditas turun akan turun di kisaran 4% ke bawah, ya ini kan jadi boleh dibilang tidak disarankan untuk Anda. Dan yang terakhir, saham Antam ini tidak disarankan untuk Anda yang butuh hasil pasti dalam 1-2 tahun ke depan. Oke sobat investor, sekarang kamu kan sudah punya gambaran jelas ya tentang Antam. Bukan lagi saham untuk investor pasif pengharap dividen, tapi buat kamu yang siap ikut baik ketika dia naik maupun ketika dia turun. Harga emas dan tentu strategi hilirisasi Antam bisa jadi ladang emas berikutnya. Oke sobat investor, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton sampai di sini. Terima kasih yang sudah like, comment, subscribe, share video-video dari Jejak Saham. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah mendukung channel ini melalui super thanks dan juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.